Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulansari, nomor induk mahasiswa 856558646. Saya mahasiswi dari Universitas Terbuka, jurusan S1 PG PAUD semester 4, mata kuliah pembelajaran terpadu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana pembelajaran mingguan RPPM dan juga rencana pembelajaran harian RPPH dengan menggunakan metode Webet. Di sini saya menggunakan tema tanaman buah dengan subtema jeruk. Kemudian membaginya ke dalam 6 sub-subtema. Yang pertama, cara menanam pohon jeruk. Yang kedua, bagian-bagian pohon jeruk. Yang ketiga, jenis-jenis buah jeruk. Yang keempat, manfaat buah jeruk. Yang kelima, bahaya duri pada pohon jeruk. Yang keenam, cara mengupas buah jeruk. Di sini, pada pembelajaran hari Senin, saya menggunakan sub-subtema cara menanam pohon jeruk. Indikator aspek perkembangan anak yang akan dicapai, yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. 3.1, 4.1, nilai agama dan moral. Yang kedua, menanam pohon jeruk. 3.3, 4.3, fisik motorik. Yang ketiga, mengurutkan gambar-gambar cara menanam pohon jeruk. 3.8, 4.8, kognitif. Yang keempat, sabar menunggu giliran menanam jeruk. 2.7, sosial emosional. Yang kelima, bercerita tentang kegiatan yang sudah dilakukan. 3.11, 4.11, bahasa. Yang keenam, cara merawat pohon jeruk. 3.4, 4.4, fisik motorik. Pada hari Selasa, sub-subtema yang saya gunakan adalah bagian-bagian pohon jeruk. Indikator aspek perkembangan yang akan dicapai, yang pertama, mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. 1.1, nilai agama dan moral. Yang kedua, menyebutkan bagian-bagian pohon jeruk. 3.6, 4.6, kognitif. Yang ketiga, membiasakan diri makan makanan bergizi. 2.1, fisik motorik. Yang keempat, mengenali kebutuhan, keinginan, dan minat diri. 3.14, 4.14, sosial emosional. Yang kelima, menunjukkan kemampuan keaksaraan awal. 3.12, 4.12, bahasa. Yang keenam, menggambar pohon jeruk. 3.15, 4.15, seni. Pembelajaran pada hari Rabu yang akan saya gunakan adalah sub-subtema jenis-jenis buah jeruk. Indikator yang akan dicapai, yang pertama, mensyukuri nikmat Allah. 1.2, nilai agama dan moral. Yang kedua, mengelompokkan jeruk berdasarkan jenisnya. 3.6, 4.6, kognitif. Yang ketiga, menangkap dan melempar bola. 3.3, 4.3, fisik motorik. Yang keempat, menunjukkan perilaku yang mencerminkan kerjasama. 2.10, sosial emosional. Yang kelima, anak merespon saat ditanya. 3.10, 4.10, bahasa. Yang keenam, mewarnai gambar jeruk. 3.16, 4.16, seni. Pada hari Kamis, sub-subtema yang saya gunakan adalah manfaat buah jeruk. Indikator yang akan dicapai adalah yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah makan. 3.1, 4.1, nilai agama dan moral. Yang kedua, perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu. 2.2, kognitif. Yang ketiga, membuat jus jeruk. 3.3, 4.3, fisik motorik. Yang keempat, dapat bekerja sama membuat jus. 2.10, sosial emosional. Yang kelima, dapat menceritakan pengalaman. 3.11, 4.11, bahasa. Yang keenam, bernyanyi tema jeruk. 3.15, 4.15, seni. Pembelajaran pada hari Jumat, sub-subtema yang saya gunakan adalah bahaya duri pada pohon jeruk. Indikator yang akan dicapai, yang pertama, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur. 2.13, nilai agama dan moral. Yang kedua, dapat mengatasi masalah yang dihadapi. 3.5, 4.5, kognitif. Yang ketiga, dapat menirukan pohon tertiup angin. 3.3, 4.3, fisik motorik. Yang keempat, mengenali kebutuhan, keinginan, dan minat diri anak. 3.14, 4.14, sosem. Yang kelima, menunjukkan kemampuan keaksaraan awal. 3.12, 4.12, bahasa.
Yang keenam, dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap estetis. 2.4 Seni. Pada hari Sabtu, sub-sub tema yang akan saya gunakan adalah cara mengupas buah jeruk. Yang pertama, indikator yang akan dicapai, anak dapat mensyukuri nikmat Allah. 1.2 Nilai agama dan moral. Yang kedua, anak dapat menyelesaikan kegiatan mengupas jeruk. 3.5 4.5 Kognitif. Yang ketiga, anak lomba memindahkan buah jeruk. 3.3 4.3 Fisik motorik. Yang keempat, anak mau berbagi buah jeruk dengan teman. 2.9 Sosial emosional. Yang kelima, menunjukkan kemampuan keaksaraan awal. 3.12 4.12 Bahasa. Yang keenam, menggunting gambar jeruk. 3.15 4.15 Seni. Setelah melakukan rancangan RPPM di atas, saya kemudian melakukan rencana pelaksanaan pembelajaran harian RPPM. Di sini saya menggunakan semester pertama, minggu kedua, kelompok usia B 4-5 tahun dengan tema tanaman, subtema tanaman buah, subtema jeruk. Waktu pelaksanaan hari Selasa 10 November 2020. Di sini materi atau tujuan yang akan dicapai anak adalah yang pertama, anak mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. 1.1 Nilai agama dan moral, yaitu anak mampu mengetahui bahwa pohon jeruk adalah ciptaan Allah. Yang kedua, anak mampu menyebutkan bagian-bagian pohon jeruk. 3.6 4.6 Kognitif, yaitu anak mampu menyebutkan akar, batang, daun, dan buah. Yang ketiga, anak membiasakan diri makanan-makanan bergizi. 2.1 Fisik motorik. Di situ jeruk termasuk makanan 4 sehat 5 sempurna karena jeruk termasuk dalam jenis buah. Yang keempat, anak mengenali kebutuhan, keinginan, dan minat diri. 3.14 4.14 Sosial emosional. Di situ anak mampu mengungkapkan mau atau tidak mau memakan buah jeruk. Yang kelima, anak menunjukkan kemampuan keaksaraan awal dalam berbagai bentuk karya. 3.12 4.12 Bahasa. Di situ anak mampu mengetahui bahwa awalan huruf jeruk adalah huruf C. Yang keenam, anak mampu menggambar pohon jeruk. 3.15 4.15 Seni. Di sini alat dan bahan yang saya gunakan adalah pohon jeruk, buah jeruk, buku gambar, pensil, krayon, dan kartu huruf. Kemudian, di dalam kegiatan pembuka, saya menggunakan waktu kurang lebih 20 menit. Kegiatan yang saya lakukan adalah doa sebelum belajar, mengamati pohon jeruk, diskusi tentang tanaman jeruk, mengenal kosakata tentang jeruk, mengenalkan kegiatan yang akan dilakukan, mengenalkan aturan main, memberi kesempatan kepada anak untuk memilih kegiatan yang ingin dilakukan. B. Kegiatan inti kurang lebih 60 menit. Di sini kegiatan yang telah saya rancang adalah yang pertama, anak mampu menggambar pohon yang sudah diamati sebelumnya. Kegiatan yang kedua, anak mampu menyusun kata menyusun huruf menjadi kata jeruk. Di situ saya sudah menyiapkan kartu huruf. Kegiatan yang ketiga, mengupas dan memakan buah jeruk. Kemudian, kegiatan saya lakukan adalah recalling. Di dalam kegiatan recalling ini, saya melakukan tanya jawab dengan anak tentang hasil karya yang sudah dibuatnya. Kemudian, anak menceritakan hasil karya yang telah dibuatnya. Kemudian, saya melakukan penguatan tentang tema yang sudah diberikan, yaitu dengan cara memberitahu tentang manfaat-manfaat jeruk bagi tubuh kita. Kemudian, saya melakukan kegiatan penutup yang dilakukan kurang lebih 10 menit. Di situ, yang pertama kegiatan yang dilakukan adalah menyampaikan pesan moral kepada anak tentang bahwa ketika bepergian harus pamit kepada orang tua. Yang kedua, menyampaikan informasi untuk esok, yaitu memberikan tugas kepada anak untuk hari esok yang disampaikan kepada guru. Yang ketiga, berdoa sesudah belajar. Yang keempat, bernyanyi bersama, bernyanyi tentang lagu jeruk. Kemudian, salam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.